Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasanuddin dari 12 TKRO 2. Yang terhormat Bapak Yudi SPD selaku Kepala Jurusan TKRO. Yang terhormat Bapak Soleh selaku Wali kelas 12 TKRO 2. Saya di sini mewakili dari semua anggota kelompok 1 yang ingin menjelaskan tentang EPI, yaitu Electronic Fuel Injection. Dan saksikanlah video karya kami dari 12 TKRO 2 kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hasanuddin dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang EPI, yaitu Electronic Fuel Injection. Dan kami memiliki anggota yaitu Perkenalkan, nama saya Iqbal Saputra. Perkenalkan, nama saya Arya Putra. Perkenalkan, nama saya Titik Saleh. Perkenalkan, nama saya Baik. Nah, kalian kan pasti bertanya, apa sih itu EPI atau Electronic Fuel Injection? EFI merupakan sistem penyemprotan bahan bakar yang dalam kerjanya dikontrol secara elektronik. EFI berfungsi memastikan campuran udara dan bahan bakar selalu sesuai dengan kebutuhan mobil bakar. Nah, sistem utama EFI juga terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sistem bahan bakar, 2. Sistem induksi udara, dan 3. Sistem kontrol elektronik. Nah, agar lebih jelas tentang sistem utama EPI, anggota saya akan menjelaskannya. Selamat menonton. Di dalam sistem bahan bakar EPI terdapat komponen-komponen, yaitu 1. Fuel tank, berfungsi untuk menyimpan atau menyediakan bahan bakar. 2. Fuel filter, berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam bahan bakar agar tidak mengganggu kinerjanya atau yang bisa disebut menyumbat. 3. Fuel pump, berfungsi untuk memompa bahan bakar agar dapat bersirkulasi pada sistem bahan bakar. 4. Fuel line, berfungsi sebagai tempat untuk menyalurkan bahan bakar dari komponen-komponen sistem bahan bakar. Nomor 5. Pipa pembagi, berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar ke masing-masing injektor pada mesin. Pressure regulator, berfungsi untuk menjaga tekanan bahan bakar agar tetap stabil pada pipa pembagi. Flotation damper, berfungsi untuk mencegah terjadinya getaran atau fluktuasi tekanan dari bahan bakar. Pipa pengembali, berfungsi untuk menyalurkan kelebihan tekanan bahan bakar dan nantinya akan dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar. Injektor, berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar di ruang bakar atau pada intake manifold. 9 adalah co-street injector, berfungsi untuk membantu atau menambah penginjeksian bahan bakar ketika kondisi mesin masih dalam keadaan dingin. 10. Pipa pengembali. Pipa pengembali bahan bakar Lestrum pipa, berfungsi sebagai tempat menyalurkan kelebihan tekanan bahan bakar pada pipa pembagi untuk kembali ke dalam tangki bahan bakar. 2. Sistem induksi udara, berfungsi untuk mengindikasi udara yang diperlukan saat proses pembakaran. 1. Throttle body, terdiri dari katup yang berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold. 2. Airflow meter pada tipe EPI, berfungsi untuk mengukur berapa banyak udara yang masuk ke dalam intake manifold. 3. Manifold absorb pressure sensor pada tipe EPI, berfungsi untuk mengindikasi seberapa besar kepakuan pada intake manifold. 4. Air intake chamber, berfungsi untuk meredam fluktuasi udara yang masuk. 5. Intake manifold, berfungsi sebagai saluran masuk udara menuju ke dalam ruang bakar.
Yang ketiga adalah sistem kontrol elektronik. Yang pertama, sensor. Sensor berfungsi untuk menyensor atau mendeteksi atau mengukur kinerja dari mesin yang nantinya akan digunakan sebagai data inputan. Yang kedua, Electronic Control Unit atau ECU berfungsi sebagai otak atau pengontrol dari aktuator-aktuator. Yang ketiga, aktuator berfungsi sebagai pelaksana atau komponen yang bekerja dan dikontrol oleh ECU.